Shalom. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Kita Luar bertemu biasa. lagi, saudara, saat pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur. Amin, bro. Amen. Amin. Luar biasa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Selamat pagi. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Kami boleh bangun dan memasuki hari yang baru bersamamu ya Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, oh, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, ku bersyukur. Mari sama-sama ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa,
kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur saat pagi hari ini. Segala pujian bagimu Tuhan. Saya kembalikan kepada Bro Adam. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau kembali membuka mata kami Tuhan, sehingga kami dapat kembali melihat yang begitu indah ciptaan-Mu Tuhan. Tidak lupa saya berterima kasih karena sudah diberikan istirahat yang cukup, sehingga tubuh dapat bangun dan dalam kondisi sehat dan bugar Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami kembali Tuhan untuk membangun spirit kami Tuhan di dalam Kau Tuhan. Kau berkati Bapak Yunias Tuhan yang akan membagikan firman-Mu Tuhan, kiranya urapan daripadamu Tuhan tercurah kepada Bapak Yunias Tuhan, sehingga apa yang diperkatakan, apa yang diucapkan itu menjadi rema buat kami semua Tuhan, menjadi spirit yang baru buat kami semua Tuhan. Terima kasih kami ucapkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ya, Yunias, shalom. Pak Ida, Bu Erni, Bu Tabita, Pak Oto. Shalom. Saya persilakan langsung Pak Yunias. Shalom. Shalom. Suara saya terdengar dengan baik? Kedengaran Pak? Kedengaran, bagus. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar di dalam kitab Roma yang tidak asing lagi. Mungkin sudah tahu apa yang saya akan bicarakan. Tapi kita akan lihat dulu dalam Roma pasal 11 ayat 36. Dan Roma 12 ayat 1 dan 2. Mungkin Pak Yosua boleh membacakan, Pak Yosua. Ayat Roma pasal 11 ayat 36 dan sampai Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Sampai situ ya Pak? Ya. Saudara, seringkali kita dengar pendeta khotbah di ayat 12, 1 dan 2. Ya. Karena itu, saudara-saudara, kembali. Seakan-akan ada paksaan gitu saudara kasih Tuhan untuk kita mempersembahkan tubuh kita, ya, untuk kita berubah oleh pembaruan kita. Saudara, coba lihat kata karena itu, ya, itu adalah dari ayat 36. Jadi kita punya konsep, punya pandangan bahwa ayat 36 di dalam Roma pasal yang 11 36 tadi berkata apa? Sebab segala sesuatu dari Dia. Ya, oleh Dia, bagi Dia. Kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan. Karena itu, nah, kita harus punya konsep dulu bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Semua berkata karena itu. Nah, ini kata karena itu ada sambungan daripada 36 tadi. Selama kita tidak memiliki konsep di dalam 11:36, kita tidak akan bisa mempersembahkan tubuh. Ya. Kita nggak sadar, kita akan, oh iya, hidupku itu miliknya Tuhan. Oh iya, aku harus mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Oh iya, dalam hidupku harus nama Tuhan dipermuliakan. Makanya kita bisa mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan. Nah, jadi konsep ini harus kita miliki dulu. Banyak pendeta hanya berkata di dalam Roma 12 ayat 1-2. Karena itu, loh, kenapa harus mempersembahkan tubuh? Kenapa kita harus hidup tidak sama dengan dunia? Kenapa?
Kenapa Tuhan minta itu? Karena 36 yang mengatakan, karena segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, untuk dia, bagi dia kemuliaannya. Itulah yang Tuhan mau. Jadi selama kita tidak memiliki pandangan, memiliki prinsip hidup, tidak menyadari bahwa hidup kita ini miliknya Tuhan, kita nggak akan bisa mempersembahkan tubuh ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Seringkali kan Bapak Ibu cuma dilihat pengkhotbah di kata nggak sadar karena itu. Kenapa? Karena itu. Ya karena kita miliknya Tuhan, yang harus hidup ini kita persembahkan untuk Tuhan. Makanya saudara kasih oleh Tuhan, kalau saudara lihat dalam terjemahan, ini terjemahan yang baru di handphone juga ada, tetapi terjemahan lama belum diterjemahkan. Masih perjanjian baru, yaitu terjemahan hidup terjemahan sederhana Indonesia. Kemarin saya bertemu dengan tim penerjemahnya. Ini lebih gampang dipahami oleh jemaat. Saya buat perbandingan, saya setelah karena dalam terjemahan lama perjanjian lama masih terjemahkan, tapi ada beberapa kitab diterjemahkan oleh mereka dan sudah mendapat restu dari LAI. Saudara buka di handphone terjemahan sederhana Indonesia 25. Itu lebih gampang untuk jemaat, dibaca. Saudara ini sudah direkomendasi oleh LAI. Ya, nanti Alkitabnya akan terbit. Ya, tapi sekarang masih yang perjanjian baru. Jadi kita memiliki konsep dulu, ya, segala sesuatu dari Dia. Makanya saudara ayat 12 itu akan bisa kita lakukan. Saya percaya jemaat Tuhan akan mampu melakukan ayat 1 dan 2 kalau dia memiliki konsep ayat 11:36. Itu ya dipahami dulu ya. Jadi Tuhan itu bukan sekedar menyuruh kita mempersembahkan tubuh, jangan menjadi serupa dengan dunia, ya. Kemudian supaya apa? Yaitu tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, saudara. Kenapa? Karena konsep ini dulu yang kita miliki. Ingat, Roma 10:36 itu menjadi dasarnya. Nah, di dalam terjemahan sederhana Indonesia itu dikatakan demikian. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia begini. Berdasarkan semua yang sudah saya katakan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya kita membalas kebaikannya. Janganlah kita mengikuti lagi cara hidup yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang dunia. Tetapi hendaklah setiap kita mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai korban bagimu. Walaupun sebenarnya kita masih hidup, keputusan yang seperti itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian, Dia akan memperbarui kita. Nah, saudara, waktu kita mulai menyadari hidup kita milik Tuhan, hidup kita ini harus memuliakan nama Tuhan. Disitulah Tuhan akan memperbarui pola pikir kita. Ingat, saudara, kita nggak bisa memperbarui pola pikir kita. Hanya Tuhan yang bisa memperbarui pola pikir kita. Bagaimana caranya? Kita menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kita menyadari kita milik Tuhan. Seringkali kegagalan kita adalah begini. Kita pengen merubah orang. Maaf, kita tidak bisa merubah orang. Yang bisa merubah orang hanya Yesus. Amin. Terkadang kita kecewa dengan ini kenapa orang nggak berubah-berubah. Kita berusaha untuk merubah. Maaf saudara, kita aja merubah diri kita nggak bisa kok. Benar nggak? Kita bisa nggak merubah diri kita? Nggak bisa. Dengan kekuatan kita nggak bisa merubah kita. Roh Kudus yang mengubahkan hati kita. Makanya pentingnya penyerahan diri kepada Tuhan. Ya, saudara, pentingnya kita penyerahan diri. Kenapa? Hanya Yesus, hanya Roh Kudus yang bisa mengubah hidup orang. Yang bisa mengubah pola pikir manusia adalah hanya Yesus. Ya, kadang kita kan kecewa. Ini orang kok nggak berubah-berubah sih? Ini kenapa sih orang sudah punya? Saya sudah berusaha untuk merubah dia, nggak bisa sampai kapanpun bahwa kita stres. Saudara, ingat, perubahan hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Ya, bagaimana caranya kita bisa merubah orang? Bawa dia kepada Yesus, kenalkan dia Yesus. Itu tugas kita. Tugas kita bukan merubah orang.
tugas kita bukan merubah pikiran orang, tapi bawa dia kepada Yesus. Kenalkan dia sama Yesus. Waktu dia bertemu dengan Yesus, dia akan mengalami perubahan. Ya. Kenapa banyak orang Kristen belum banyak mengalami perubahan? Karena belum menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Ingat, setiap orang yang bertemu dengan Yesus mengalami perubahan. Kita berkata demikian, membuktikan, bukan berkata, membuktikan. Buktinya mau tahu sudah kasih Tuhan. Waktu orang lumpuh bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Berjalan. Waktu orang buta bertemu dengan Yesus, melihat. Artinya Pak, ada perubahan. Jadi biar renungan ini saudara kasih Tuhan, kita menyadari bahwa hanya Yesus yang bisa merubah hidup kita. Kalau kita, saudara katakan begini, kalau kita memiliki konsep tentang prinsip Roma 11:36, Roma 12:1 dan akan bisa kita lakukan. Ya. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Kenapa Tuhan kata, oh iya, aku umat pilihan Allah. Aku sudah ditebus oleh Allah. Aku miliknya Allah. Hidupku harus berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Hidupku harus berbeda. Makanya ayat 11, pasal 11:36 menjadi dasar dulu, saudara. Ya, menjadi yang utama harus kita pahami. Kalau orang mengenal itu, mengerti itu, 12:1 dan 2, itu akan bisa kita lakukan. Ya, jadi ingat itu. Karena apa? Waktu kita penyerahan diri total kepada Tuhan, di situ Tuhan akan mengubah hidup kita. Ya, banyak cara Tuhan mengubah hidup kita. Dengan masalah, ya, dengan pergumulan hidup. Ingat, Tuhan selalu menginginkan perubahan pola pikir kita, perubahan karakter. Dari gaya hidup orang yang belum mengenal Tuhan, dari gaya hidup dunia, menjadi dalam kerajaan Allah. Ya, saudara kasih Tuhan. Seringkali orang berkata, susah Pak, ayat 12, pasal 12 itu, susah Pak itu, kita masih di dunia. Iya, kita masih dalam dunia. Tapi ingat, hidup kita sudah ditebus secara Kristus. Hidup kita sudah miliknya Kristus. Hidup kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Sehingga waktu kita menyerahkan diri, Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan. Saudara, Tuhan akan mengubah pola pikir kita. Pembaruan budi itu akan diproses oleh Allah. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai renungan saudara yang singkat dan saudara kasih. Kalau saudara ingin mengalami orang lain mengalami perubahan, temukan dia dengan Yesus. Kalau istri Anda, istri kita, suami ingin berubah, bimbing dia ketemu dengan Yesus. Kalau anak ingin mengalami perubahan, ajarkan dia bertemu dengan Yesus. Artinya dampingi dia sampai kalau kita mengalami perubahan, bertemu dengan Yesus. Hanya Yesus yang mengubah hidup kita. Saudara, seringkali kita ini sebagai Tuhan. Ya, maaf kata, seringkali banyak orang-orang gereja terutama berkata begini, orang ini kalau dalam sekian tahun nggak berubah, akan kita ganti saja. Saudara maaf, Tuhan tidak pernah membatasi waktu untuk kita berubah. Saya mau katakan contohnya begini. Bapak Ibu, kalau ketemu anak umur 3 tahun, ya kita berkata begini, nak 2 kali 2 berapa? Kamu tuh bagaimana sih kok nggak tahu 2 kali 2 itu 4? Maaf, waktu kita bisa berkata 2 kali 2 kali sama dengan umur berapa? Ya kan, umur berapa kita? Mungkin SD, sedangkan anak kita paksakan. Seringkali gereja demikian. Kamu pemimpin katakan, kamu harus seperti saya mengalami perubahan ini. Maaf, jemaat dengan pendeta beda. Pendeta bisa berubah itu umur berapa? Posisinya berapa tahun? Sedangkan jemaat baru 2 bulan ikut Tuhan disuruh berubah sama dengan pendetanya. Maaf, nggak akan pernah bisa. Ya, nggak akan pernah bisa, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Itu proses. Loh, saya bisa ngomong begini butuh waktu, saudara. Ya, saya nggak bisa perintahkan yang saya lain. Kamu harus berubah dong, lihat saya. Maaf, saya butuh berapa waktu bisa berubah seperti ini. Sedangkan orang yang saya bimbing itu baru berapa bulan dia ikut Tuhan. Makanya saya hanya berkata, saya hanya mengajak orang-orang saya bimbing bertemu dengan Yesus. Biarkan Yesus yang akan mengubah hidup mereka. Tugas saya hanya mempertemukan dia dengan membimbing dia mengenal Yesus dengan benar, membimbing dia mengantarkan dia ketemu dengan Yesus. Itu tugas saya. Jadi tugas saya bukan merubah orang,
Kalau kita punya visi untuk merubah orang, kita akan stres umur hidup. Ya, dan bahkan kita akan kecewa. Kita kasih Tuhan bahwa yang pertama, kita memiliki prinsip Roma 11:36, maka Roma 12:1-2 akan bisa kita lakukan. Ingat, untuk karena Yesus yang mengubah pola pikir kita. Sebab hanya Dia bisa mengubah pola pikir kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami kembalikan kepada hostnya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Yunias. Sama-sama. Serahkanlah hidupmu kepada Allah. Di mana kalau kita menyerahkan hidup kita, itu ada progres di dalam setiap kehidupan kita. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan. Ya, shalom. Silakan teman-teman, tapi sebelumnya saya mungkin menambahkan sedikit bahwa perubahan ini, karakter perubahan hidup kita ini merupakan perjuangan daripada kekristenan kita. Ya, seperti Petrus katakan bahwa Tuhan menghendaki kita mengalami kodrat ilahi. Nah, itu tidak bisa tidak tanpa perubahan. Nah, pagi hari ini Morning Spirit menemukan satu inti daripada yang sedang kita perjuangkan, ya. Dari setiap kesaksian yang kita dengar, dari setiap firman Tuhan yang kita dengar, ya, tujuan kita, perjuangan kita tidak lain adalah bagaimana diri saya ini bisa semakin berkenan kepada Tuhan. Sebab segala hal dalam hidup kita adalah milik Tuhan. Amin. Ya, mungkin ada kesaksian bagaimana saudara dan saya mengalami perubahan-perubahan hidup. Nah, yang saya ingin tambahkan singkat satu lagi, bahwa perubahan itu memang hanya Tuhan yang bisa merubah, hanya Roh Kudus yang bisa merubah hidup kita. Namun itu pun harus kerjasama dengan diri kita sendiri. Kalau diri kita tidak mau dirubah, ya Tuhan tidak bisa mendobrak kehidupan kita seenaknya. Ya, karena Tuhan mempunyai tatanan. Tuhan punya tatanan. Jadi kalau kita tidak mau bekerja sama untuk diubah oleh Tuhan, ya sampai hujan berkelir juga tidak akan berubah. Tapi kalau kita lembut hati untuk mau dirubah, pasti kita akan segera bisa diubah dalam hidup kita. Amin. Itu saja yang saya tambahkan. Silakan mungkin yang lain ada kesaksian bagaimana mengalami perubahan hidup. Ya. Pak Adi, silakan Bu Erni. Nah, Bu Erni. Bu ini kayaknya masih merenung ini. Yang mana nih yang mau saya saksikan? Bu Siska, Pak Oto. Bisa saya nambah juga. Silakan. Salam semuanya. Jadi, Shalom. kalau dikatakan bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, untuk Tuhan, dan oleh Tuhan. Itu memang basic dalam perjanjian baru ini, terutama setelah dibuktikan oleh Kristus sendiri, sehingga kita sudah ditebus dengan harga lunas dibayar melalui darahnya. Nah, kita menjadi milik Kristus 100%. Tidak bisa apa-apa kita. Kita seperti Rasul Paul bilang, aku seperti tahanan roh sekarang, Roh Kudus. Apa saja yang dikatakan Roh Kudus, aku akan jalani. Itu dalam Kisah Rasul-Rasul 20 menyatakan demikian. Nah, kalau sudah demikian, baru kita ini bisa dirubah seperti kata Pak Pendeta Yosua tadi. Kita akan dirubah oleh Tuhan melalui 2 Petrus 1. Itu dikatakan bahwa perubahan sampai kemudian kita mengenal Kristus dengan benar. Begitu tahap kita mengenal Kristus dengan benar, maka diakhiri dengan ayat yang mengatakan bahwa kita mempunyai hak penuh untuk masuk kerajaan surga. Nah, itu adalah tahap-tahapnya. Tapi satu, kita kalau mau ngajar orang tadi itu dikatakan oleh Pak Pendeta Yunias, memang kita harus berubah dulu. Kalau kita bisa memperagakan seluruh kehidupan kita kepada para
orang-orang yang kita ajar, baru orang-orang yang kita ajar itu akan mengikuti. Oh, caranya begini. Tapi kalau kita tidak bisa berubah, maaf, walaupun ini seorang yang sudah melayani lama, ataupun juga sudah menjadi pendeta yang lama, belum tentu dia sudah berubah juga. Pengetahuan memang tahu, tetapi pemahaman tentang Kristus itu bukan melalui pengetahuan. Tapi kita harus menyatu dengan pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita bisa klarifikasi melalui pikiran dan perasaan Kristus. Kita tidak akan mengerti pikiran dan perasaan Kristus kalau tidak menyukai firman. Seperti Ibrani 1 ayat 2 dan 3. Bahwa Yesus pun itu seluruh hidupnya ditopang melalui firman. Nah, oleh karena itu saya setuju banget tadi dengan Pak Pendeta Yunias bahwa kita mau merubah, tidak mungkin bisa. Kita harus berubah dulu, berikan contoh. Itu inginnya. Kemudian dibawa kemana orang ini? Bukan dibawa untuk mengerti saja, tapi seperti tujuan Yesus Kristus datang di dunia itu apa? Yaitu untuk membawa kita ke dalam kerajaan surga. Beda dengan kalau dalam perjanjian lama, tujuannya itu cuma bayang-bayang saja kerajaan surga. Sehingga Yesus mengatakan bahwa seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi berhenti pada saat zaman Yohanes Pembaptis, dan mulai sekarang adalah zaman kerajaan surga. Yang dikatakan Tuhan Yesus. Terus bagaimana caranya? Kita punya figur. Figurnya itu selain kita ini, kita arahkan figurnya hanya Yesus. Kalau figur itu bukan Yesus, maka repot, mau figur siapa? Manusia butuh figur. Nah, yang diberikan Tuhan adalah Kristus sebagai figur, sebagai model, sebagai contoh, sebagai teladan, satu-satunya, tidak ada yang lain. Sehingga sampai kemudian Yesus itu bisa bilang, atau firman itu bisa bilang, mengatakan bahwa Yesuslah yang sulung, kita sebagai saudara-saudara kemudian. Artinya Yesus itu persis kayak kita, daging, dilahirkan dari rahim, itu yang sulung itu artinya, lahir ibu dengan merasakan semua kesulitan-kesulitan kita sebagai daging, dan dia berhasil yang sulung, kita menyusul dengan kondisi yang sama, tapi figur itulah yang harus kita ikuti. Saya kira dari saya sekian dulu, masih banyak yang bisa memberikan masukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi atas penambahannya. Mungkin ada yang mau menambahkan atau bersaksi? Silakan, Ibu Farida, Ibu Tabita, Ibu Erni, Ibu Priska, apa kabar? Ya. Pak Oto? Ini ada. Saya dulu ya, Pak. Ya, silakan, silakan. Ya, silakan. Jadi seperti yang disampaikan tadi Pak Pendeta Yunias, diambil dari Roma 11 ayat 36, segalanya adalah dari Dia, untuk Dia, bagi Dia. Ini dasarnya ya. Kalau menurut pengalaman saya pribadi, orang mengalami perubahan karena dia berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus itu kemarin pernah dibahas oleh Bapak Mario ya. Perjumpaan dengan Yesus itu Tuhan tuh caranya kepada setiap orang berbeda-beda. Perjumpaan itu saya kemukakan kemarin itu dari hati yang hancur. Tetapi menurut Pak Pendeta Mario, kalau bisa ya jangan dari hati yang hancur. Seperti sekarang saudara-saudara yang masih muda-muda kan yang sudah berjalan selalu di dalam rel Tuhan, melayani Tuhan, ya kalau bisa sudah berjumpa dengan Yesus kan. Oleh karena kita sudah berjumpa dengan Yesus, maka kita berubah. Setelah kita berubah, dikatakan lagi di ayat Roma tadi sama Pak Pendeta Yunias, Roma 12 ayat 1 dan 2, kita akan bisa mempersembahkan tubuh, roh, jiwa, raga kita kepada Tuhan. Kita tidak segambar lagi dengan dunia, ya kan? Nah, maka oleh karena itu, memang ini sangat penting. Dasar yang utamanya kita berjumpa dulu dengan Yesus. Seperti tadi dikatakan Koyos, orang-orang pun sudah di dalam Tuhan, sudah pendeta sekalipun, sudah gembala,
apakah dia sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus? Itu pokoknya. Kalau dia sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, otomatis tingkah lakunya dalam kehidupan dunia semua benar. Walaupun iblis tidak senang dan selalu mengajak manusia kepada yang ketidakbenaran. Tetapi dalam hatinya dia sudah berkomitmen, setelah berjumpa dengan Yesus, dia sudah berkomitmen melakukan hal-hal kebenaran. Jadi saya hanya, menurut pendapat saya begitu. Jadi karena saya juga begitu. Saya sudah lama menjadi orang Kristen dari kecil, dari bayi. Ibu saya sudah jadi orang Kristen sampai besar, ya kan? Saya melakukan firman Tuhan, saya rajin ke gereja, saya ikut kegiatan-kegiatan di gereja dari mulai saya remaja sampai saya sudah tua. Tapi ternyata saya belum berjumpa dengan Yesus. Baru-baru saja saya berjumpa dengan Yesus. Setelah kematian suami saya, hancur hati saya. Dan karena dia adalah orang yang benar dan baik, figur saya di dunia ini. Tetapi ternyata salah, seperti kata Pak Wid, figur kita bukan manusia, walaupun dia benar sekalipun, walaupun itu suamiku, figur saya harus Tuhan Yesus. Disitulah saya berjumpa dengan Yesus. Di perjumpaan saya dengan Yesus itu, maka saya baru kan, saya baca ini kan Roma 11 ini memang semuanya untuk dia, dari dia, bagi dia. Baru setelah kita berjumpa dengan Yesus, kita bisa dipulihkan, diarahkannya, maka kita pun kemudian bisa mempersembahkan tubuh, jiwa, raga kita, persembahan yang kudus. Itu kalau menurut pengalaman saya. Baru kita kemudian bisa Tuhan menikmati kehidupan kita. Tetapi itu tidak gampang. Kita OTW semuanya, on the way untuk menuju kepada Tuhan. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Farida atas penambahannya. Pak Hotman, apa kabar? Sehat? Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Pak Hotman. Ibu Erni, Bu Tabita. Bu Tabita, silakan. Bu Erni. Tidak ada. Saya kembalikan kepada Pastor Yosua. Silakan. Baiklah, terima kasih. Mungkin saya menambahkan lagi sedikit di akhir ini sebelum kita doa tutup sama-sama. Terima kasih buat Pak Yunias yang sudah mencerahkan kita pada pagi hari ini ya, bahwa ternyata kenapa manusia atau kita ini bahkan seringkali udah hamba Tuhan pun sulit mengalami perubahan. Nggak usah jauh-jauh ya, kita bercermin pada diri kita sendiri ya. Kita juga pasti mengalami pergumulan yang hebat, bagaimana kita bisa mengalami perubahan seperti itu. Nah, pagi hari ini Pak Yunias sudah membukakan bahwa ternyata konsep dasarnya harus berangkat dari bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, milik Kristus ya. Dan Pak Wid menambahkan bahwa Kristus itulah yang menjadi model teladan utama bagi kita. Nah, Bu Farida tadi menegaskan ya bahwa ternyata perubahan pasti terjadi ketika seseorang itu berjumpa dengan Kristus. Ya, contohnya sangat jelas ya Bu Farida, yaitu Rasul Paulus sendiri. Bagaimana Rasul Paulus mengalami perubahan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan sejak itu hidupnya berubah total. Nah, saya percaya ini adalah step-step ya, langkah-langkah bagaimana kita mengalami perubahan. Nah, kalau kita tidak berubah, kita tidak mengalami kodrat ilahi dalam hidup kita. Saya percaya ibaratnya tuh kalau ibarat masakan itu bantet gitu ya, ibarat. Nah, saya percaya, saya nggak ngerti, kalau menurut saya sih Tuhan nggak seneng yang bantet-bantet gitu. Dia seneng karena firman Tuhan mengatakan hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna, seperti itu. Nah, 70-80 tahun yang seringkali Pak Wid sampaikan, waktu hidup kita ini sebetulnya nggak cukup untuk kita bisa merubah itu. Tapi ada kasih karunia dari Tuhan. Amin. Tapi yang Tuhan mau dalam diri kita itu ada kerinduan yang begitu besar. Nah, tadi yang ingin saya tambahkan juga di akhir ini adalah
saya teringat satu ayat di dalam Filipi, ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini seperti Pak Wid sampaikan bahwa Kristuslah yang menjadi model teladan bagi kita seperti itu. Jadi hari-hari ini inilah perjuangan kekristenan kita, dan menurut saya juga ini spiritnya daripada morning spirit. Kenapa kita mau ketemu setiap pagi jam 5, ya, supaya seperti ayat tema kita di dalam apa itu Bro Adam? Yesaya apa Yeremia ya, bahwa setiap pagi Tuhan pendengaran kita dipertajam, ya, seperti seorang murid, supaya dengan mulut kita bisa mulut seperti seorang murid yang membangun orang lain. Nah, lewat morning spirit ini, disinilah kita belajar. Nah, saya rindu sebetulnya ada banyak orang yang terutama dari kalangan hamba-hamba Tuhan juga. Ini saya bersyukur di sini ada Pak Yunias, ada Pak Hotman, ya, ada Pak Wid, ya, Bro Adam juga sedang dipersiapkan untuk menjadi pendeta muda seperti itu. Pak Oto bukan pendeta tua, tapi Pak Oto kita semua hamba-hamba Tuhan, ya, puji Tuhan. Maksud saya ya. Oke, nah jadi mari saya rindu bersama-sama, ya, Bu Erni, Bu Tabita, Bu Siska, Bu Farida, kita saling berbagi. Masing-masing saya kenal, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kenal semua satu persatu, sangat cukup dekat dengan semuanya. Jadi saya mengetahui kehidupan kita semuanya, dan saya berharap kita akan jadi berkat lewat Morning Spirit ini, karena lewat Morning Spirit ini kita upload juga di YouTube, dan saya selalu bagikan kepada setiap orang siapa saja. Nah, saya rindu Bapak Ibu Saudara juga bagikan kepada orang-orang lain link YouTube-nya supaya mereka bisa mendengar kesaksian, mendengar spirit kita, ya, membangun spirit hidup seperti itu. Jadi diupload di YouTube, ya, bukan mau cari subscriber gitu ya. Subscriber, ya, itu manusiawi lah ya. Saya juga senang kalau ada subscribe gitu. Tapi yang jauh lebih utama dari itu, bagaimana kita belajar meneladani Kristus. Gitu ya Pak Wid ya. Amin. Baik, sebelum saya doa, saya minta Pak Yunias sedikit closing statement sebelum saya doa. Silakan Pak Yunias. Ada closing statement. Ya, saudara, ingat, orang yang berjumpa dengan Yesus pasti mengalami perubahan. Jadi jangan pernah kita membatasi, ya kalau mau orangnya diubah. Enggak ada. Orang berjumpa dengan Yesus pasti berubah. Pasti berubah. Ya, kalau kita bilang orangnya mau berubah, berarti masih ada kekuatan manusia. Ya, itu berarti masih ada kekuatan manusia. Berarti orang itu belum berjumpa dengan Yesus. Yes. Saya pasti percaya kok, bagaimanapun caranya, kalau berjumpa dengan pribadi dengan Yesus dengan benar, pasti mengalami perubahan. Ya, Amin. Paulus berjumpa dengan Yesus tidak berkata, aku nggak mau, tapi karena dia sudah berjumpa dengan Yesus, pasti mengalami perubahan. Ya, jadi jangan pernah pakai ukuran manusiawi. Sekarang kita ukuran pakai kacamata Tuhan Yesus. Itu prinsip saya. Ini pandangan saya aja. Jadi seperti itu. Orang yang berjumpa dengan Yesus pasti berubah. Ya, kalau tapi maaf kata satu kata. Sebelum banyak orang berkata begini, saya bermimpi Tuhan Yesus, tapi kelakuannya nggak berubah. Tanyakan Yesus yang mana yang dijumpai. Ya, jangan-jangan Yesus kalau seorang berhasil gitu. Jadi katakan, jadi orang bersaksi, saya bertemu dengan Yesus pasti mengalami perubahan. Kalau dia tidak mengalami perubahan, tanyakan Yesus yang mana. Gitu kan, Pak Yesus orang berhasil nggak tahu gitu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nanti lain kali Bang Hotman ya minta sharingnya. Oke, mari kita tutup. Terima kasih Pak Yunias, Bapa kami di surga, dalam namamu, dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Mu, kiranya turun atas kami, menyertai dan spirit kami terus terbakar
bahwa hari-hari ini untuk kami meneladani Kristus, untuk mengalami perubahan, untuk menerima kodrat ilahi, supaya kehidupan kami Amin. makin berkenan kepadamu. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah mata kami, hati kami terbuka, bahwa di balik semuanya Tuhan turut bekerja, sehingga hidup kami dari hari ke hari kami terus melangkah, makin berkenan di dalam Engkau. Terima kasih buat pagi hari ini, buat hamba-Mu Pak Yunias, dan semua yang hadir. Tuhan, kami percaya Spirit ini akan menjadi hal yang menuntun kami sepanjang hari ini, di sepanjang hidup ini. Dan